Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim, salat nasirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, sore hari ini kita hadir dalam wajah yang berseri. Ya Bu ya. Wajah yang berseri karena kita bertemu kembali dalam majelis ilmu. Semoga ayunan langkah kaki kita pada sore hari ini Allah catat sebagai amaliyah bagi kita semasa kita hidup. Salawat dan salam untuk Rasul yang ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita tahu Nabi Muhammad adalah teladan dalam hidup ini. Harapan kita mengikutinya di akhirat nanti mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat adalah memperbanyak amalan di bulan Rajab. Ya. Hari ini 3 Februari bertepatan dengan 12 Rajab. Kalaulah kita melihat ya mengapa kita memperbanyak amalan sunnah di bulan Rajab, karena Allah yang suruh. Perintah Allah itu terletak dalam surat At-Taubah ayat 36 yang kami bacakan tadi. Ya. Di dalam ayat itu Allah memerintahkan apa? Pertama, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sesekali kamu menzalimi dirimu, apalagi diri orang lain. Jaga diri kita. Zalim itu asal katanya zulmun, gelap. Kalau gelap tak tahu. Kalau dia hidup lampu baru nampak. Artinya apa? Kalau sudah orang yang tahu lalu pura-pura tidak tahu, atau Allah tak suka. Sederhana, orang zalim seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Dia punya penyakit asam urat. Lalu dapat kiriman emping 1 piring. Tak tahan selera, dimakan. Dah tahu itu penyebabnya bisa mengakibatkan kamu dimakan juga, itu zalim. Macam mana lah Ustaz, tak dapat nanti liu biji, sebiji lah makan. Ini dia bilang kepunan, atau Melayu kepunan. Kalau orang awak ngidam, ya dapat 1 sudah lah, ini ndak tanggung kata dia. Pada masuk angin, habislah masuk perut. Sakit kakinya, itu zalim. Yang kedua, contoh zalim dalam kehidupan sehari-hari. Mana lebih baik salat sendiri pada salat jamaah? Tahu. Tapi salatnya sering sendiri, tak nak berjamaah. Itu zalim. Kecil sepele tapi berbahaya. Maka para ulama sepakat fala tazlimu fihinna anfusakum dimaknakan apa? Mafhum mukhalafahnya, sebaiknya
sesudahnya itu. Kalau Allah larang berbuat zalim, berarti Allah perintahkan beramal soleh. Itulah maka di Rajab itu bulan yang dimuliakan, kita perbanyak amal soleh kita. Kita perkuat. Dulu cuma tanggung-tanggung, sekarang enggak, tenggelam sekalian. Kalau orang bilang sambil menyelam minum, ini enggak sambil menyelam. Udahlah, nusa bangun lagi, timbul, tenggelam sekalian. Menenggelamkan diri dalam ridha Allah, menenggelamkan diri dalam amal soleh. Kalau orang-orang dulu pergi apa dia? Suluk. Ingat, pergi tarekat, tinggalkan anak, tinggal suami, tinggal semua. Hanya dia saja duduk di dalam tempat itu, hanya beribadah. Kita nggak perlu pergi jauh-jauh. Suluk di rumah aja lah. Suluk di musola. Kan tidak ada masalah. Hidup normal, tak meninggalkan rumah tangga, tidak meninggalkan anak dan suami, tidak meninggalkan keluarga, tapi ibadah jalan. Suluk itu asal katanya salaka, jalan, menempuh jalan. Jadi banyak jalan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Rajab. Dasarnya Taubah 36. Kan Nabi menyebut ya, salah satu mutawaliyatun, 3 bulan yang Allah muliakan itu berturut-turut, ada 3 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Selanjutnya keempat Rajab. Maka di Rajab enggak ada istimewa. Cuma orang-orang mengistimewakan 27 Rajab bertepatan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang dalam rangka apa? Menjemput perintah solat. Maka sebagian orang-orang apa? Mereka membuat solat sunat Rajab. Tak ada. Yang ada itu solat sunat tarawih Ramadan, itu ada. Itu yang ada. Kalau Rajab tak ada. Tapi orang-orang kadang-kadang ada beramal. Jumat pertama, Jumat kedua, antara maghrib dengan isya, mereka sholat sunat Rajab, tak ada. Apalagi malam 27 Rajab, tak ada. Itu peristiwa Nabi, karena Nabi bersedih, istrinya wafat, paman yang melindunginya wafat, tempat curhatnya wafat, sedih Nabi. Maka Allah tunjukkan kuasanya dengan memperjalankan dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Kesedihan itu diobat dengan apa? Salat. Bertemu dengan Allah Subhanahu 5 kali sehari semalam. Ini kalau punya kesulitan, mengadu di mana? Di Facebook. Ajab. Yang syukur iyalah. Nah, semoga Allah beri kesabaran ya. Itu namanya ujian. Itu yang syukur, yang tak syukur, mampus. Kena kan? Kacau. Kalau mengadu kepada Allah, yang mengirimkan rahmat, yang mengirimkan musibah itu Allah. Allah yang beri. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Allah menimpakan yang sepadan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum aku karena lupa dan salah. La tahmil alaina, jangan timpakan aku yang aku tak mampu. Ngadu kepada Allah. Maka jalan itu disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Maka disebutlah as-salatu mi'rajul muslimin. Salat itu yang mi'rajnya, bertemunya orang-orang Islam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Nah, di Rajab apalagi orang kadang-kadang mereka berpuasa sebulan penuh. Kata Aisyah apa? Aku tak pernah melihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Jadi Rajab bukan sebulan penuh puasa. Kalau kita bicara amal soleh, ya, memang sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan. Afdalus siyam ba'da siyamur Ramadan siyamu syahrul hurum. Berpuasalah kamu pada bulan-bulan yang Allah muliakan. Sesudah Ramadan itu tertinggi Ramadan. Ini karena hadisnya palsu. Beramal dia ada hadisnya, biarlah palsu. Lebih hebat dari Ramadan. Padahal mungkin Ramadan itu paling hebat dah. 7 hari puasa Allah bebaskan dari segala macam dosa seumur hidupnya. Masuk surga, enak betul lah 7 hari puasa. Oleh sunat bulan Ramadan saja. Coba. Kadang tak
palsu hadisnya dalam asal. Saya tanya, ibu dikasih belanja dengan suami ibu duit palsu, pergilah ke pasar. Mau? Punya suami palsu, punya rumah palsu, semuanya palsu. Mau? Mana nggak mau? Apalagi beramal soleh. Tak ada yang payah dalam Islam, itu mudah, jelas. Karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ibadah itu ada perintah dulu, amarnya. Kalau tak ada perintah, tak jadi ibadah. Mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam ibadah itu baru dapat. Jadi ada perintah, ada keikhlasan. Ikhlasan itu letaknya dalam niat. Kadang-kadang orang begitu. Mau kemana? Mau pulang kampung katanya. Naik apa? Naik bus. Tunggu dekat bundaran. Setiap bus lewat dicegatnya naik dia. Pokoknya naik bus. Naik kan itu. Duduklah dia. Dah setengah jam tanya, bu tiket. Oh iya, keluarin duit. Banyak kali nih bu katanya. Biasa sih gitu. Enggak. Sekarang bu 90.000. Kemarin 75 memang. Oh diskon. Dan jalan sampai di Pekanbaru, bu, udah habis. Kok sampai sini? Saya mau ke Medan katanya. Maka dia bingung, di awal tiketnya tadi berapa? 90. Pustol. Itu 75. Kalau bus yang ke Medan 300 lebih ya. Sampai ke tujuan, sama-sama naik bus, sama-sama pulang kampung. Tapi yang satu busnya ke Pekanbaru, satu ke Medan. Harusnya Bintang Utara naik. Paham ibu? Maka ibadah nggak boleh asal. Yang kedua, ibadah nggak boleh berdasarkan apa? Oh biasanya orang tua saya begitu, saya buat begitu. Tidak, bukan orang tua ukurannya. Oh orang banyak, bukan orang banyak. Perintah Allah dan Rasul. Kalau ada perintah amalkan apa? Karena yang memberi balasan siapa? Allah dan Rasul. Yang pertama itu beramal soleh disuruh. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Yang kedua, kita tak boleh bertengkar. Itu dahulu. Sekarang kalau rumah kita dimasukin maling, oh jangan lawan, biar aja. Ini bulan Rajab, ambil. Nggak bisa. Agama itu melindungi jiwa, melindungi harta. Rumah kita dirampok bulan Rajab, bunuh perampoknya. Kenapa? Pada awak dibunuhnya. Boleh. Waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Kalau kamu diperangi, perangi dia. Dulu tidak boleh di bulan yang mulia itu. Sejak zaman jahiliyah memang tak boleh. Mereka tak mau berperang di bulan yang haram. Puncaknya adalah Zulhijjah. Karena mereka pergi mengunjungi makam Ibrahim, Ka'bah. Jadi kalau kita nak ribut, sabar, tunggu Rajab habis. Ributlah sudah. Tapi insya Allah setelah Rajab beramal tak jadi ribut. Diperbaiki selama bulan Rajab, ibadahnya naik. Nah kalau kita bicara amalan khusus ada? Tak ada. Kalau di Zulhijjah ada Arafah, puasa sunat Arafah, ada. Kalau di Zulqa'dah tak ada. Di Muharram ada Asyura. Kalau di Zulhijjah apa ada amalannya? Berkurban. Yang sunatnya umrah, yang wajibnya haji. Itu ada amalan. Nah di Rajab tak ada. Cuma Rajab itu adalah bulan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan. Maka yang pertama disuruh apa? Berdoalah. Mohon kepada Allah di bulan mulia ini Allah kabulkan supaya bertemu dengan Ramadan. Karena nilai ibadah di bulan Ramadan itu setara dengan 1000 khairum min alfi syahrin. 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 84 tahun. 1 bulan kita beribadah, Allah catat amal kita setara dengan beribadah lebih kurang 84 tahun. Makanya diajarkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah berkahilah kami dengan bulan Rajab. Nah kalau nggak ada ibadah sunnahnya berkah apa yang dapat? Tak ada. Doa saja tak cukup. Contoh doa itu ya Allah hamba haus, tengok aja ya. Ya Allah hamba haus, tengok juga ya. Hilang haus?
Nah, mau hilang haus? Macam itu. Ya Allah, hamba haus, berkahilah hamba dengan air. Dapat airnya kan? Angkat ke bibir awak, baca doa Bismillahirrahmanirrahim minimal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ambil. Legalah hati. Itu dapat. Hilang haus? Belum. Ulang lagi. Hari panas. Kadang tak cukup. Memang sesuai. Buat lagi. Sampai habis kalau perlu. Ibu tak percaya. Sekali beramal, rasanya tak sedap kan? Macam minum. Tanggung kan tuh. Pada lalat yang minum, bukalah pipetnya kecil. Memang Nabi ajarkan begitu, seteguk demi seteguk. Kalau pakai pipet lama. Ya Allah, nampak berkah rahmat Allah. Hilang dahaga. Dhahabat dhama'u juga kan wabtala'il uruq. Minum lagi. Masih ada Bu, Rajabnya masih. Nah, ini kan menunjukkan Rajab. Sudah setengah Rajab kan? Masih ada Rajab. Minum. Habis Rajabnya, habis. Tunggu tahun depan. Banyak orang tak bertahan di Ramadan tuh kenapa? Pemanasannya tak ada. 3 malam tarawih, habis tuh tak sanggup masjid kita. Kalau hari pertama tak cukup berebut tempat. Seminggu berebut depan, belakang tak ada orang lagi. Ke depan semua. Maka Rajab diajarkan minta keberkahan itu. Berkah dalam apa? Ibadah. Ibadah apa? Ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib ya jelas, ditinggalkan dosa. Yang paling mudah motivasinya apa? Berharap Allah bangunkan rumah di sorga. Lewat apa? Sholat sunnah rawatib. Dulu lalai rawatib, sekarang jangan lagi. Kenapa? Rajab ini dimotivasi. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Namanya upgrade. Upgrade itu artinya disesuaikan standarnya. Dulu kendaraan tak bergigi, sekarang tanpa gigi pun laju dia. Gigi tak masuk, debut laju juga. Matic namanya. Kalau dulu tak masuk gigi, tak jalan. Berkembang. Dulu komunikasinya pakai tulisan, pakai suara. Sekarang pakai wajah. Nampak wajah dia, nampak wajah awak. Berkembang. Maka ibadah kita naikkan. Allah baik. Kalau sholat sunat biar semangat, itulah dorongan motivasi. Man shalla fi yaumin wa lailatin. Siapa yang sholat siang dan malam, ya, isna asyara raka'atin, isna 2 asyara 10, 12 rakaat. Bana lahu baitan fil jannah. Allah bangun bagi dia rumah di surga. Kalau punya kaplingan rumah di surga, pasti penduduk surga. Betul? Nabi buat caranya bagaimana? Salat 12 rakaat siang dan malam. Kalau salat fardu bukan 12 rakaat, 7 berarti ini salat Yang mana sholat sunatnya? Bukan asal sholat sunat, tidak. Di hadis lain dijelaskan 4 raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti ghairu muakkad 2, yang muakkadnya 2. Namanya rawatib qabliyah. Kalau tahiyatul masjid Pak Ustaz, hadisnya minta itu. Bukan asal 12 rakaat, tidak. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. 4 tambah 2, 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. 6 tambah 2, 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. 8 tambah 2, 10. Tinggal 2 rakaat. Mana dia? Wa raka'ataini qoblal fajri.
Terjawablah pertanyaan Ustaz, saya terlambat ke An-Nasirun. Azan baru berangkat sampai di sini, tak sempat tahiyatul masjid. Apakah saya tahiyatul masjid atau qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kenapa? Tahiyatul masjid bisa keluar masuk lagi dapat. Kalau subuh, nunggu besok kalau hidup. Itu memilih. Pastikan kita lakukan itu setiap hari 12 rakaat. Allah bangun rumah di surga untuk kita. Apalagi di Rajab. Itu sholat sunat baru. Tapi kalau ditanya sholat sunat apa yang terbaik sesudah sholat fardu, sholat jauhil lail, sholat malam. Sholat malam itu ada dua. Pertama tahajud, dua witir. Kalau bisa bangun malam dapat tahajud witir. Tak bisa bangun sesudah tidur mati, lolok mati. Kalau udah tak mau bangun lagi. Oh yang bangun. Tak bisa bangun dong. Bangun jam berapa? Jam 6. Nah kebiasaannya gitu. Nah orang seperti itu tak bisa sholat malam, rugi dia kan. Nah diajarkan Nabi lewat cara Abu Bakar. Sebelum tidur witir dulu. Itu dapat dia. Karena kalau tidur tak bangun, memang tak bangun, tolak mati. Payah bangun. Kalau payah bangun minta cium dengan pasangan hidup masing-masing. Jangan tetangga sebelah suruh cium. Tak boleh. Bangun insya Allah. Jangan dimarah. Payah betul bangun subuh, ha? Mau jadi apa? Udah tua, udah tanah. Tahu tak? Jangan digitukan lagi. Coba cium dia, bangun dia. Banyak orang bertanya, saya Ustaz, macam mana membangunkan pasangan hidup susah-susah? Ibu cium aja. Bangun insya Allah. Hah? Dia mampir dicium, yo. Sempat mandi ke Mas Haji. Kalau jam 5 lah, azan orang apa je lah. Mana tambah lama lalu pun nyanyah itu. Tambah jago ni yo. Nak umuh juga dah ambil kailak, sapukan kailak tu ambil ke wajah. Ngapo? Melap wajah dia berasiah. Bangunkan. Kenapa? Seharusnya suami yang mengajak istri bangun malam. Kalau suami kita tak mengajak, kita ajak. Ini bulan Rajab. Nah kalau tidak ya witirlah sebelum tidur. Jangan sesudah Isya. Sebelum tidur, mau tidur wudu. Sholat sunat wudu. Nah, coba lagi. 2 rakaat aja. Witir 1 rakaat. Dah bobok cantik. Seandainya lupa bangun, lupa bernapas besok, udah husnul khatimah. Kenapa? Tidurnya ditutup dengan sholat dan ia berada dalam keadaan suci berwudu. Dijamin husnul khatimah. Tak perlu WA. Semoga husnul khatimah. Aku dah husnul khatimah dah. Di alam barzah bilang itu kenapa? Karena tidurnya sudah tutup dengan sholat. Orang tidur susah kalau tidak bangun-bangun lupa bernapas kan payah. Wafat dia saat tidurnya. Dan wafatnya pasti husnul khatimah. Amalkan itu. Oh nggak bisa juga Ustaz, payah berat. Ya kalau gitu sholat duha aja lah. Ada orang ketiduran karena duha. Ditanya, kamu sholat duha enggak? Enggak. Kenapa? Tertidur. Siang tidur kelawar kali. Kalau duha itu 12 rakaat dapat. Jangan sekaligus macam makan bubur lah. Sesendok, sebaskom habis. Ansur-ansur. Sikit-sikit. Ya. Jam 7.30 sudah sarapan, bawa duha. 2 rakaat aja. Zikir, doa. Nah, beres rumah. Sapu-sapu halaman. Nah, jam 8 lewat sedikit, ambil 2 rakaat lagi. Zikir, doa. Udah berapa? 4. Tambah 9 lagi, 2 rakaat lagi. Dicicil. Nggak ada, nggak usah dicicil, kredit namanya. Ini jangan rumah aja kredit, mobil kredit, motor kredit, gorden kredit, kursi kredit. Soalnya tak nak kredit. Di kredit salat duhanya bisa diansur. 7.30, jam 8 2 rakaat, 8.30 2 rakaat, sudah 6 rakaat, jam 9 2 rakaat, 8 rakaat, setengah 10 2 rakaat, itu puncaknya duha. Sampai 12 rakaat. Sekaligus boleh, malah mantap. Selesai dibuat kan? Jadi boleh diangsur duha itu boleh. Apa harus 12 rakaat? Tidak, minimal 2 rakaat. Itu yang mengikuti kita. Dapat duha, dapat rawatib, cukup lah. Udah mantap. Udah punya kita bekal.
Kenapa? Karena kita beribadah setara dengan 1000 bulan. Mulia, Allah muliakan malamnya. Ya, Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, kalau kita nak sholat lagi, apa sholat yang dapat? Sholat hajat. Penyakit kita ada, hajatkan kepada Allah. Sholat sunat 2 rakaat, ya Allah, hamba ada berobat kemana-mana, sakit menimpa hamba, ya Allah. Seandainya sembuh, ya Allah, hamba puasa 3 hari berturut-turut. Hamba beri makan 50 orang miskin, ya Allah. Hamba potong seekor kambing bawa ke panti asuhan. Sholat sunat hajat ini bulan mulia, Allah kabulkan jadi nazar. Anak tak dapat jodoh, dia hajatkan. Sholat sunat hajat. Ada salah Ustaz Kondang Jakarta, anaknya demam, dihajatkannya melalui sholat sunat hajat. Berminta kepada Allah melalui air, ditaruhnya air 1 gelas. Dia sholat sunat hajatkan air itu untuk dapat menyembuhkan anak, memohon kepada Allah. Dapat. Sholat sunat hajat ada. Makanya orang sekarang banyak melakukan apa? Tasbih. Sampai sujud merah muka dia. Kenapa? Lama sujudnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali dia baca. Merah muka baru duduk. Tidak ada masalah. Sholat sunat amalkan. Apalagi sekarang usia kita udah jauh, tak banyak kesibukan kegiatan, manfaatkan itu. Rugi loh. Itu sholat sunat. Hidupkan semua sholat sunat yang kita tahu. Yang kita tahu. Orang kadang-kadang ditimpa musibah, bingung dia kemana? Curhat. Jangan curhat, bahaya. Curhatlah kepada Allah. Melalui apa? Sholat sunat hajat. Apapun masalah kita, ajukan kepada Allah. Menangislah sejadah itu, Allah buka jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berjalan yang mudah untuk jalan keluar. Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari pintu yang tak terbayang sama dia. Ada yang keluarnya. Amalkan itu. Dapat, karena Allah janji. Allah janji. Allah kabulkan. Apalagi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengenai sholat sunat. Jadi tidak ada sholat sunat khusus di bulan Rajab, tak ada. Kalau mau sholat malam, sholat malam. Nah, cuma kalau mau aman, ingin fadilahnya, karena biasanya orang kalau ada hadiah itu semangat. Tak ada hadiah, tak semangat. Maka taruh di depan kita, hadiahnya apa? Punya rumah di surga. Pastilah kita penghuni surga. Amalkan hadis itu 12 rakaat dalam sholat qabliyah dan ba'diyahnya, jangan tinggalkan. Rutinkan sampai akhir hayat kita. Nabi akan bersyafaat kepada kita. Nabi yang membuat janji untuk kita. Rugi tak diamalkan. Kadang-kadang orang berat. Kalau di rumah emang berat karena nggak ada kawannya. Coba di sini. Minimal malu kalau tidak sholat minimal awalnya itu malu. Bawa, paksa diri kita. Ya. Kadang-kadang orang memahami wanita sebaiknya sholat di rumah, Ustaz katanya. Wanita yang mana yang di rumah? Pergi arisan boleh. Ke mall, buka kedai, pergi belanja, ke pasar, ke masjid nggak boleh. Kan lucu. Di pasar banyak setan, betul? Di masjid tak setan. Wanita yang punya anak kecil yang di rumah sholatnya, karena dia mengganggu orang lain. Yang kedua, wanita yang tabarrujal jahiliyah, dia menggoda orang ketika dia lewat, tergoda orang dibuat. Itu di rumah aja sholat. Yang ketiga, yang tidak aman keluar rumah. Di mana? Palestina. Keluar kena tembak, kena perkosa. Itu tak usah ke musola, sholat masjid di rumah aja. Nah, itu yang kadang-kadang dipahami. Kenapa? Rugi wanita tidak sholat berjamaah. Apa kerugian pertama? Tak dapat doa pembuka rezeki. Ibu masuk masjid musola, doanya apa? Allahumma firli waftahli
abwaba rahmati. Itu hanya di situ dapat. Di rumah tak dapat. Ibu keluar dapat lagi. Allahumma firli waftahli abwaba min fadlik. Situ dapat. Rumah ibu tak dapat. Yang kedua, tahiyatul masjid itu cuma di sini dapatnya, di rumah ibu tak dapat. Yang ketiga, setiap langkah kita ayunkan ke kanan, langkah kanan kita, Allah angkat kedudukan kita di mata makhluk yang lain. Allah yang mengangkat, Allah yang memuliakan. Setiap langkah kaki kiri kita, itu Allah hapus dosa kita. Jadi orang yang pergi dia ke masjid berjamaah, Allah naikkan derajat diri dia, lalu Allah hapus dosa-dosanya. Tapi nggak jalan kaki dah Ustaz, sama aja. Malah itu menjadi saksi nanti di akhirat. Harta itu membawa dia untuk ibadah. Rugi. Apalagi ruginya disebutkan sendiri pahalanya berjamaah 20. Apalagi ruginya sholat sendiri pasti laju. Jangan tanya lagi. Berjamaah tidak mungkin, ada imam. Mau tidak mau menunggu suka tidak suka tunggu imam. Banyak ruginya. Kemudian kalau kita ke masjid jumpa teman-teman, silaturahimnya hidup. Di rumah tak ada ngadu. Maka rugi wanita itu tidak ke masjid. Itu dia. Maka amalkan selama Rajab ini, hidupkan sholat sunnah. Banyak macam sholat sunnah, tapi amalkanlah sholat sunnah berdasarkan sunnah. Ada hadisnya. Ya, yang kedua, apa yang orang kerjakan? Nabi juga seorang sahabat bertanya, kan, afdalus siyam, sebaik-baik puasa. Waqta siyam Ramadan, sesudah puasa Ramadan, siyamu syahrul hurum, berpuasa pada bulan yang mulia. Bulan mulia itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau sudah puasa, cari hadis yang kuat. Nama hari Senin Kamis. Kalau tanggal besok. Sekarang 12 besok 13 Ayyamul Bid. Puasa tengah bulan tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Esok mulai. Kalender Hijriah saya besok. Hari ini kalau nggak salah 12 Rajab. Besok 13, 14, 15. Bisa puasa 3 hari berturut-turut. Saya nggak sanggup banyak, Pak Ustaz. Cukup 3 hari itu cukup. Kenapa? Karena Allah berfirman, man amila amalan solehan falahu asyru amsalihah. Siapa yang berbuat amal soleh, Allah balas 10 kali lipat dari amal itu. Kalau ibu puasa 3 hari bulan ini, Allah catat 3 bulan. 30 hari. 1 bulan penuh. Maka pastikan di Rajab minimal puasa 3 hari. Itu aja. Itu puasa sunnah. Kalau ingin puasa sebulan penuh, tak ada. Nabi tak pernah melakukannya. Yang Nabi lakukan itu puasa Ramadan yang sebulan penuh. Tapi kalau nak banyak, puasa Daud. Jangan niatnya puasa Rajab. Tidak, niatnya puasa Daud. Karena puasa Rajab tak ada. Beda dengan Syawal. Memang Nabi menyebutnya sitam min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Maka disebut puasa sunat Syawal. Rajab tak ada, Nabi tak sebut sekian hari di Rajab, tak ada. Adapun itu hadisnya palsu. Yang kita bilang tadi, kasih duit palsu 1 juta pun tak berguna, no? Sekambui duit palsu tak guna. Dialah 2 helai tapi warnanya merah. Ya kan Bu? 2 helai dia merah asli. Itu amalan sunnah. Yang ketiga yang kita lakukan apa? Baca Quran. Kalau orang menyambut Ramadan, itu pasar Ramadan banyak. Tengok lah. Tidak lama lagi itu banyak tenda-tenda tegak. Kenapa? Pasar Ramadan. Jauh hari dipersiapkan orang sehingga aroma Ramadan itu dapat. Nah, kita di Rajab tak nampak. Maka baca Qur'annya di bulan Rajab itu pahalanya sama dengan bulan Ramadan. Tapi orang mentradisikan hanya di bulan Ramadan. Paling tidak dosa banyak-banyak 5 ayat saja.
Kenapa 5 ayat pagi dan petang? Melatih mata kita bergerak, otot mata kita kalau baca Quran pasti bergerak mata. Karena membaca huruf yang sebelum itu kan harus sesudahnya diingat. Nah, membaca itu melatih otot mata kita. Kemudian kalau kita menghafal, melatih daya ingat kita. Nah, orang yang rajin baca dan menghafal Al-Quran, Allah buang sakit pikiran di kepala dia. Pikunnya hilang, matanya terang. Kenapa? Terlatih mata itu dipakai. Memang orang akan rabun sesuai usianya, tapi dia tetap bisa melihat. Orang tua zaman dulu yang matanya masih sehat, perhatikan apa? Orang tua sekarang, payah. Ya. Karena mata dia dipaksa melihat cahaya ini. Kadang-kadang lebih sampai 20 menit. Ada. Bisa pinjam bang? Nah, kau nak mau pinjam ya? Tak ada kerja lah ngaji ni menyanyi. Itu yang dibangun. Karena gimana lagi? Manfaatkan baca Quran. Coba ibu ulang-ulang, coba menghafal. Menghafal itu menghilangi pikun. Karena kita yang ingat. Pelupanya berkurang. Mulai juz 30. Tak ada yang payah. Pakai dalam sholat sunat. Kalau 12 rakaat, 12 surah saya pakai. Itu dia. Kalau lupa, pindah ke surat yang ingat. Nggak payah kan? Apa payahnya? Diulang lagi. Nah, kalau ibu pakai rutin 12 rakaat, 12 surah, itu dah aman itu. Ad-duha kan? Itu nikmat baca Quran. Kenapa Al-Quran dibaca? Karena Al-Quran Allah bayar huruf demi huruf, harfun bi harfin. Per huruf Allah bayar pahalanya. Kenapa baca Quran? Karena Al-Quran menjadi hijab tameng, syafaat bahasa, pelindung. Di mana dimulai? Di alam barzakh. Sudah datang Al-Quran melindungi kita. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Ia akan mendatangi orang-orang yang pernah membaca Al-Quran. Syafaat, melindungi dia. Motivasi diri kita. Tak usah banyak-banyak. 1 ayat, 5 ayat, atau selembar sehari. Orang kan biasanya kalau Ramadan putus 3 kali khatam. Habis Ramadan tak khatam-khatam. Rajab dapat amal. Apalagi bawa harta kita mati. Sedekah. Coba tengok di bulan Ramadan, orang banyak bersedekah, jor-joran mereka bersedekah. Kenapa? Karena pemahaman tadi, Ramadan bulan mulia. Padahal Rajab juga bulan yang Allah muliakan. Perbanyak sedekah. Kenapa? Semakin banyak sedekah, semakin banyak pintu rezeki terbuka. Jangan harap banyak sedekah langsung kaya. Enggak, pintu rezekinya Allah buka. Orang banyak kecewa, sudah banyak sedekah nggak dapat juga apa-apa. Minta ngapa-ngapain? Coba ngapa-ngapain. Ibu tahu ini? Ini bisa menghidupi rumah tangga, menghidupi keluarga. Betul? Saya lihat banyak ngumpulkan ini. Ingin ini nilainya besar, jadikan dia hiasan. Mahal ini. Jadi bunga dia, jadi pot, jadi lampion, jadi lampu. Bisa? Ya bisa lah. Pakai ini. Mahal harga. Kalau ini dijual per kilo 200 rupiah, 300 rupiah. Tapi kalau dibuat dengan keahlian, ini bisa lebih bisa bikin tas dari ini, bisa. Saya pernah lihat ini. Dari lingkaran atas ini ya, jadi tas dia. Itu pintu rezeki namanya. Maka sedekah tadi membuka alam pikir kita untuk mendapat rezeki. Karena rezeki itu tak dicari Allah kasih, ada. Ada yang dicari, dapat. Nah itu dia. Kalau ingin banyak, cari tak dicari, ya cari. Banyak dapat. Cuma kadang-kadang kita sirik sama orang. Semua dikerjakan. Makan tebu sama urat-uratnya, dia pucuk-pucuknya kecil. Bahala itu pandainya. Kan gitu. Itu rezeki Allah buka. Nah untuk mendorong rezeki, kalau sholatnya sholat duha, kalau amalnya sedekah.
maka Allah buka pintu rezeki. Apapun jadi sama dia. Dan itu supaya yakini, apalagi bulan yang Allah muliakan. Selanjutnya bertaubat. Mana tahu kita nggak bertemu dengan bulan Ramadan. Inilah mungkin ujung akhir hayat kita, bulan Rajab. Bertaubatlah. Kenapa? Karena itu salah satu cara untuk dapat menghapus dosa kita. Bermaaf-maafanlah sesama manusia. Kita memaafkannya, dia tak memaafkan, itu urusan lain. Itu yang taubat. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya. Ini masalah Salat sunat hajat. Sama dengan salat sunat biasa, beda di niat saja. Surahnya nggak ada surah khusus. Sama orang bilang kalau sholat duha itu katanya baca ad-duha, baca asy-syams. Kalau tak dapat, tak sholat. Bukan. Kalau bisa baca itu bagus. Bisa baca kursi, bagus. Kalau tak dapat, apa yang dapatlah. Karena sholat itu niat, iftitah, Fatihah, surat pendek. Itulah dia. Rukuk, i'tidal, sujud, antara sujud, lagi kacau dibaca. Hanya diniat bedanya. Tidak ada surah khusus, ayat khusus tak ada. Jadi nanti di dalam itu sesudah salat bersampaikan hajatnya apa, ajukan pada Allah. Dalam niatnya sudah ada. Saya ini berniat salat sunnah hajat ini supaya jodoh saya mudah. Ketika di dalam hati, sengaja aku sunnah hajat, sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Kenapa dilakukan? Belum dapat jodoh sampai hari ini. Itulah salat. Lalu selesai salam, zikir, doa, minta kepada Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati si fulan. Sebut nama dia. Tidak angin-angin telingonya itu hati yo. Banyak orang tak percaya, itu amalan. Lalu sesudah sholat, sudah berdoa, apalagi ada ikhtiarnya lah. Biar takdirnya terwujud, kudrahnya. Takdirnya, ikhtiarnya apa? Ya berkunjung lah. Kirim salam ya sama masmu. Bilang dari mbak ya. Itu ikhtiar. Bilang assalamualaikum ya dek. Ya, jangan lupa. Itu ikhtiar pertama, kirim salam. Ikhtiar kedua, dekati orang terdekat dia, mak dia, bapak dia. Kata orang apa? Ingin buah, dekati dekati pohonnya. Siapa tahu jatuh, awas itu dapat buah. Itu ikhtiar namanya. Nggak cukup, memang begitu aturannya. Makanya saya bilang tadi, saya haus, ya saya ambil, saya minum. Ternyata kok seteguk, malu. Ngapain malu awak yang haus? Minum aja lah. Itu dia. Orang kadang-kadang tidak percaya. Coba. Saya dah mencoba. Dapat. Siapa yang paling kuat niatnya, hajat doanya, wujud Allah. Allah janji kok, ud'uni astajib. Minta kepadaku, Allah kabulkan. Mintanya apa ya Allah? Anugerahkan istri hamba yang soleh dan taat pada suaminya. Amin. Segitu aja. Apa kata laki dia ngangguk dia? Walaupun orang stres nengoknya, dia tidak ngangguk. Ya kenapa kau pakai sholat? Allah tak melarang. Cara kita mengadu kepada Allah supaya Allah bukakan jalan. Karena Allah, coba di Al-Fatihah apa yang dibaca? Alhamdulillahirabbil Rabb, yang mengatur. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta ini. Kalau Allah yang mengatur, minta pada Allah, Allah beri. Itu akidah. Itu tauhid. Kalau bahasa Amerikanya, you can if you think you can. Kamu bisa bila kamu pikir kamu bisa. Itu bukunya ada, Les Giblit. Alah, awak nak bisa langsung tuh buntu. Tapi saya bisa. Coba kecampak. Oh kalau itu campak, nah begitu begini coba. Akhirnya apa? Dapat. Itu baru kerajaan pikiran. Bagaimana kalau Allah menganugerah kita pikiran, lalu Allah permudah urusannya, lebih gampang.
Allah lembutkan hatinya untuk kita. Dimarahi tak bisa, dipukul tak bisa untuk anak. Terus diapain? Doakan dia, hajatkan dia. Ini bulan mulia, minta sama Allah. Allah bagi, Allah janji kok. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabul. Kan itu ud'uni astajib lakum. Kita pernah punya anak kecil. Dia minta dibeliin mainan. Ma, beli mainan ya ma. Nanti ya. Begini dulu. Balik lagi, ma. Belilah ma, nanti penjualnya pulang. Apa kata maknya? Sekejap lagi lah. Mama sibuk nih ngomong. Sekejap. Tunggunya. Ma, dah lama ini. Kata mak sekejap. Belilah mak mainannya. Apa? Mainan aja katanya. Marah maknya. Terakhir, tak putus asa dia. Meraung-raung, nangis-nangis, guling-guling dari jalan. Dibelikan tak kira-kira? Terus waktu yang mustajab dilakukan. Waktu mustajab itu doa. Enggak mesti, kalau hajat tak mesti. Kalau hajat tak mesti pada waktu itu. Kalau doa iya. Ibu berdoa. Ada waktu mustajab, ada tempat mustajab, ada. Waktu mustajab sekarang nih lah Rajab. Siang dan malam. Karena bulan mulia. Kalau time-nya sesudah azan. Dengar azan itu, jawab azan itu, berdoalah sesudah itu. Kapan lagi? Dalam sholat. Dalam sholat yang mana? Iftitah. Dalam sholat mana? Duduk antara dua sujud. Pahami itu. Rabbighfirli warhamni, kasihani hamba ya Allah. Terbayang? Apa kesulitan? Kan itu doa, 7 permohonan di situ. Kapan lagi? Ya, 2/3 malam. Sebelum sholat subuh. Kapan lagi? Sesudah terbit, sebelum terbit matahari, sesudah subuh. Syuruk. Kapan lagi? Sebelum tenggelam matahari, asar ke bawah. Makanya ada doa pagi, doa petang. Kapan lagi? Saat kita ditimpa kesulitan. Kita punya masalah kan? Itu istajab. Musafir punya masalah, itu dapat. Allah bagi. Memang tidak Allah turunkan sekarung, tapi Allah bukakan jalan hidup untuk dia. Ibu tak percaya? Dulu kita dilarang keluar rumah kan? Lalu bunga yang di semak menjalar yang bolong-bolong daunnya pindah ke pot jadi mahal kan? 25.000 selembar. Tak percaya semua 25.000 selembar. Beli jambol 110.000, mahal kali. Sekarang laku dah. Nah, coba. Allah beri jalan keluarnya. Saat itu kesulitannya itu ini jalan keluarnya. Sekarang ada yang bising nggak minyak goreng mahal? Nggak ada kan? Ada yang bising sekarang? Nggak ada. Dulu pas naik marah. Sekarang apa yang mau dimakan? Naik-naiklah, kemana lagi? Kan begitu. Maka Allah berjalan keluarnya. Tapi harus yakin, banyaklah beramal, karena amal itu yang membuka pintu rezeki dan kasih sayang. Jadi kalau ibu tanya waktu mustajab doa, atau ibu gandeng dengan 2/3 malam tahajud. Itu yang saya bilang tadi. Tak ada khusus dong. Tak ada yang khusus. Tapi kalau ingin mengambil waktunya, digandeng dengan tahajud. Kenapa? Ya, karena Allah dalam Al-Quran berfirman, "Fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Boleh. Sebelum tahajud pun boleh. Karena kan kita niatnya, tergantung niat. Kalau hajat 2 rakaat, tak lebih.
Tapi bisa berulang-ulang. Malam ini, malam besok, sampai kapan? Sampai dapat. Ya iyalah. Tapi ingat, untuk mendapatkan takdir ada ikhtiar. Kawannya apa? Tawakal. Saya sholatnya sudah, doanya sudah, usahanya sudah. Kan tinggal nunggu. Nggak percaya? Saya tunjukin, berdoa lah, menanam jagung depan rumah 4 batang sampai panen. Doa sudah. Apa amalannya? Beli bibitnya, cucukkan di tanah. Besok tengok, siram. Itu ikhtiarnya. Jaga, jangan dimakan kambing, ayam sampai dia berbuah. Pagar rumah itu ingatkan, jangan diambil ya, itu punya nenek. Nenek mau cucung sampai masak. Itu ikhtiar. Sampai kapan? Sampai terwujud. Cuma orang kadang-kadang nggak sabar. Dia ada instan, situ minta, situ dapat. Bisa dapat seperti itu, bisa di Mekah, tanah haram. Dapat di situ, minta di situ, Allah bagi. Begitu janji Allah. Namanya tanah amak. Iya mak. Iya mak. Yo, kau hari Jumat. Mantap. Yo, hari Jumat. Silahkan Bu. Memang itu mak. Salat berjamaah Pak. Yo. Misalnya kan kita nggak pernah kunut. Terus Terus kita berjamaah ketemu. sama imam yang kunut. Ya. Itu tuh kita ikuti imam atau tidak? Baik. Saya jawab. Nah, ini Pak. Hmm. Cuma imamnya nggak kunut, Hmm. kita kunut. Hmm. Jadi pas yang sampai kunutnya, Hmm. kunut sendiri. Hmm. Bagaimana Pak? Baik, yang pertama ikut imam atau tidak ikut imam. Yang pertama, hukum kunut itu sunat, bukan wajib. Kalau sunat boleh diikut, boleh tidak. Itu ya Bu, kita ambil koridornya dulu. Nah, yang kedua, kita ikut imam. Janjinya kan ikut imam. Berarti jangan tinggalkan imam ketika imam berkunut. Ya kita ikut aja lah. Persoalannya ngangkat tangan atau kan itu cuma. Atau mengaminkan atau tidak. Nggak usah angkat tangan, ikut aja imam itu. Ibu kan nggak rukuk loh, menunggu imam selesai kunut. Tak ada masalah. Pertama hukum, boleh ikut apa tidak? Sunnah, bisa ikut, bisa tidak. Selesai masalahnya. Yang kedua, ngapain kita? Ya kalau ikut imam, tunggu aja imam tuh, jangan rukuk duluan. Karena imam baca kunut, ya kita tak baca, tak ada masalah, dia sunat. Kita tak angkat tangan, tak ada masalah, karena dia sunat. Tapi jangan dahului imam. Oh dia kunut, aku sujud lah, nggak bisa lah. Nah itu. Yang ketiga, ya. Persoalan ini kita kan tahu, kalau kita nyaman beribadah dengan sepemahaman kita, carilah tempat yang sepemahaman kita, supaya nggak rusak ibadah kita. Nah, kalau masjid situ kunut, di sini tidak, sini kita sholat. Supaya hati kita tidak berkata-kata ketika sholat, rusak sholat kita. Yang kedua, merusak orang sebelah. Harimau sebelah itu kambing. Karena orang kunut ibu tidak, orang sebelah terganggu. Apa ibu? Muhammadiyah nggak ada. Dan yang Muhammadiyah lah. Emang dia nggak Muhammadiyah? Muhammadiyah itu Muhammad nama Nabi, ya pengikut. Jadi pengikut, akhirnya bukan Muhammad dah. Hati-hati ngomong, aku tak Muhammadiyah, jadi Isaiyah. Dan ya iyalah. Jangan salah paham. Artinya apa Muhammadiyah itu? Muhammad namanya, ya itu pengikut. Islamiyah, pengikut Islam. Saya tidak Islam, kamu Islamiyah ya? Saya tidak katanya. Jadi kafir. Hati-hati menyebut itu. Tapi kadang kita dia kan jadi organisasi. Iya, emang organisasi, bukan pemahaman, bukan paham. Dia organisasi, bukan paham, bukan mazhab. Betul itu, tak salah tuh. Organisasi. Sekarang saya tanya ibu, mobil ada setirnya enggak? Kalau nggak ada setir, mobil enggak? Orang bilang mobil, mereknya banyak, betul? Tapi yang mobil pakai setir. Ada mobil tak pakai setir? Tak ada dong.
tak pakai setir namanya kereta api. Pesawat aja pakai setir. Kereta api tak sebelok, ikut rel. Jadi pemahaman betul. Dia bukan mazhab, organisasi. Kenapa berorganisasi? Karena dengan cara itu kita bisa mengenal agama. Kita nggak pandai, nggak ada yang pandai. Berkumpullah kita, jamaah namanya. Kadang-kadang bilang Ustaz, kalau Muhammadiyah, kalau imamnya Bukan tak baca. baca. Mako, nggak tadong, nggak dong. Oh bahaya lagi sholat zuhur. Nggak ada yang baca imam dulu. Tak sah sholatnya itu. Allahu Akbar kata dia baca imamnya kan. Baca bagaimana? Baca, tapi tak dikuatkan. Orang ini kan salah paham. Kita baca bismillah, enak aja. Kata siapa imam tak baca bismillah? Lebih bismillah dibaca, tak harus dibaca dia. Cuma tak dengar. Contohnya zuhur, asar. Nah itu dia. Kadang asal ngomong aja nyok, nggak tahu. Oh nak baca bismillah dong katanya. Coba tengok, nggak berdoa nyok. Orang Muhammadiyah sesudah sholat nggak ngabur itu, tunggu dia zikir sendiri. Sekarang saya tanya, janda dengan duda doa sama anak? Abu, sama doanya bu, janda dengan duda. Pria beristri dengan pria tak beristri sama doanya enggak? Jangan ngicip ibu lain. Nang gadi dengan jando sama doanya. Nang gadi minta nang ganteng, nang gagah, nang rancak. Nang jando terserah salam mau nikah gawat. Penting aja. Kan begitu. Kalau milih tak bisa dah. Awak nang gadi dah. Itu tak dipaksa, tak bisa. Yang kedua, Al-Quran menyebut Udu'u tadarru'a wa khufiyah. Berdoalah kamu dengan lembut. Janganlah kamu melampaui batas. Al-A'raf, buka Al-Quran. Allah mengajarkan berdoa tidak kuat-kuat. Sempat kuat-kuat doanya bu dengar sama suami ibu. Ya Allah, ambo pingin mana punya anak. Laki ambo mandul ya Allah. Kena bilang lama kau cerita mandul. Doa Ibrahim kan itu. Ibu dengar doa Ibrahim. Dia berharap anak, kan dibilangnya, aku sudah tua, istri gua mandul. Buktinya? Enggak kan? Enggak kan? Hamil, lahir Ismail. Ibu minta. Jadi orang kadang-kadang menengok dari kulitnya. Ibu tahu durian kan? Oh sangar kulitnya bu. Onde lah tahu ibu sudah ada betul yo. Coba orang Belanda lagi durian terus sanggup mencarinya. Ondak lah, tajam nggak mau katanya. Ternyata di dalamnya manis. Buka kulit nampak. Kini buka lah kulit. Itu saya lihat dulu dia merah. Tak ada ucap bismillah. Kata siapa nak bismillah? Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buka TV Mekah. Ada yang buat, ada rupanya. Ada yang buat kan? Kita nggak cari yang benar dong. Ada yang buat, ada di Mekah, ada. Berarti nggak salah kan? Kaji tafsirnya. Bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Sebagian mengatakan termasuk bahagian Al-Fatihah. Bismillah yang masuk itu Sulaiman. Sulaiman menulis termasuk. Karena Sulaiman ketika dia mengirim surat ke Balkis, maka disebut Bismillah. Itu ayat. Tapi Bismillah adalah pembuka kalimat menyebut asma Allah sebelum jadi ibadah. Terjadi perbedaan pendapat. Maka sholat jahar Bismillahnya boleh disirkan. Bukan tak baca Bismillah. Itu dia. Yang kedua, kalau imam tidak kunut, awak nak kunut menyanyah namun. Ya iyalah. Imam tak buat, awak nak buat, itu menyalahi imam. Sama tadi, imam kunut, ibu sujud. Apa gitu? Apa nak kunut tak katanya? Jadi, kamu sujud lah. Tidak bisa lah, tunggu imam sujud. Kalau imam tak kunut, ibu jangan kunut. Janjinya apa tadi? Mengikut? Kalau imam tak kunut, tak usah kunut. Kenapa? Awak ikut imam. Merusak. Imam yang tak boleh kalau dia wajib, ibu tinggalkan, batal. Kembali ke hukum asal ya. Kunut itu sunat, bukan wajib. Sunat. Terjadi perbedaan pendapat terserah.
Tapi yang jelas hukumnya coba tanya sama orang NU, pasti sunat dia. Tak wajib kan? Kalau sunat boleh dikerjakan, boleh tidak. Sekarang imam tak buat, ibu buat, jadi masalah. Karena kita mengikut imam. Yang mengikut imam ini yang kita ikutin yang pokok-pokok saja, yang tak pokok tak usah ikut. Nggak ada masalah. Kenapa? Itu sunat. Secara hukum aman. Makanya kalau imam tidak kunut, jangan sampai tidak kunut. Kalau imam tidak kunut, awak jangan kunut, melarat. Allah mahdini, dina fiman hadai. Dina apa dini? Nah itu kami, ini itu aku. Kalau surat Allah mahdini fiman hadai wa afini fiman afai. Jangan baca Allah mahdina fiman hadai. Kami berkurang. Ini surahnya. Salah bacanya. Kalau surang bacanya Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afai wa tawallani fiman ahapalah waktu ini kalau itu kajian. Jangan baca Allah mahdina. Kenapa Allah mahdina? Karena imam memimpin jamaah. Dibacanya Allahumma hdina fiman hadai. Ibu tinggal angkat tangan, tak ada masalah. Karena mengangkat tangan itu sunat. Beda takbir. Jangan tidak. Nah, itu dia. Oke? Sepemahaman saya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kalau ikut imam, kuncinya itu sunat boleh, tak ikut boleh. Kalau yang wajib jangan. Mantap. Ada awak ke pengajian dia, jangan awak yang bilang. Kalau dokter yang bercakap itu temonya, kalau kawan itu temo. Saya ada pengalaman ibu-ibu. Orang tua saya kan sama kegiatan dakwah, ngajar, capek. Habis subuh tuh dia tidur. Nanti dibangunkan 6:30. Ya, kebiasaan terbawa tua. Sakit ayah saya. Kata mak saya, kau salah tidur habis subuh. Udah tua. Jalan sebentar, nanti 6:30 baru tidur. Tak bisa, ini sakit kepala tidur. Kebiasaan. Lalu sakit beliau, bawa ke dokter. Bapak suka tidur habis subuh ya? Iya. Nah itu Pak, ubahlah Pak. Kan kata mak. Ke dokter dia tak pilihnya. Bawa ke dokternya. Ke pengajian tuh adonya di situ, adanya deh ibu, ada tangannya tuh. Nah jadi istilahnya pertanyaan ibu tadi memperbaiki dia, itu dakwah. Tapi jangan kalau apa? Ya bunayya, iza dakhalta ala ahlika, wahai anakku kalau engkau masuk rumah, fasallim. Kenapa Nabi sebut wahai anak? Itu menyindir yang tua. Itu bahasa mantik balaghah. Jadi kecil, ya mau aku ada Pak Ustaz, ajan. Saya mau tanya, Pak, saya pernah lihat. Begini keadaan. Bagaimana menurut? Aku Ustaznya menjawab, dengar sama pelakunya. Ibu, tak ada masalah. Jadi kita menolong, memberi pemahaman. Itu kemudahan. Itulah gunanya mengaji. Ibu tahu guna pisau diasah untuk apa? Tajam. Kalau tumpul, pasti salah ngasahnya. Bilang sama orang, tak tajam sudah tumpul tengoklah. Salah. Nah kan itu masalahnya. Coba kalau betul. Tajam. Itu sunnah. Oke? Misalnya dapat disampaikan. Jadikan amalan kita di bulan Rajab bukan sekadar ikut-ikutan, tapi bersandarlah kepada amalan sunnah supaya kita mendapatkan nilai ibadah kita itu semasa kita hidup. Tutup dengan doa. Astaghfirullahalazim. 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 Lakal hamdu ya ma'bud ya zal jalali wal ikram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.